Ini abang saya kenalkan. Abang saya Pak Soraya. Bamba. Ya. Panggil apa nih? Cik Lim. Jadi Cik Lim akan mengajarkan bagaimana membersihkan kopi, menyiapkan kopi dan menggonseng kopi. Oke. Sehingga menghasilkan kopi solong yang mantap. Ya, jadi dia Itu harus buatan saya, Pak. Kalau digitu-gituin tuh harus saya yang bikin. kopi robusta, kopi dataran rendah. Kopinya kecil-kecil, sedangkan kopi arabica itu lebih gede, lebih besar dia ketinggiannya lebih 2000 meter dari permukaan laut. Tapi kalau citra rasanya lebih unik rasa kopi robusta ini. Karena kayaknya proses yang paling harus lebih detail kan, jadi Ya, pasti lebih lama. ini sortir namanya. Disortir Sortir satu-satu. dia, ampasnya, kulitnya. Karena kalau termasuk sedikit saja yang seperti batu-batu tadi Ya, atau kulit-kulit yang masih ada, itu juga merusak cita rasa dari kopi robusta itu sendiri ya. pengaruh dia. Sudah dipilih ini, proses selanjutnya adalah Dituangkan tadi dalam. dituangkan, masukkan ke dalam. Oke, sudah cukup banyak. Kita masukin ya. Terus habis dimasukkan semua bahan-bahannya, sekarang dipanaskan. Untuk kayu, ketika melakukan proses pembakaran atau penggilingannya menggunakan satu kayu khusus. Ini kayu apa sih Pak sebenarnya? Ini kayunya kayu ophir, kayu sembarang. Oke, Ya. Dia kalau untuk bangunannya nggak bisa ada. jadi emang kayu khusus untuk dibakar. Kayunya keras, tapi untuk pembakaran bagus, tapi untuk bangunan itu nggak bagus. Hap, oh ya. Dah. Dan ini dipanasin ini berapa lama, Celi? Lebih kurang 2 jam. 2 jam. Setelah itu ditaruh ramuannya. Ternyata mereka punya ciri khas sendiri. Kalau biasanya ada yang pakai jagung, ada juga yang pakai bumbu-bumbu penambah lainnya. Tapi kalau untuk uli kareng ini mereka pakai margarin sekitar 1 kilo dan juga gula. Sesuai selera. Well, it's interesting because in Holland we only drink espresso. We don't drink that much the Toebroek kind of coffee that we get here, and so there's different flavors to both coffees. This one, Atches coffee, is quite strong also, but in France, coffees can be very good sometimes, and in some cafes it's gonna be, like for me, it's too bitter and too strong, and I need to add a lot of sugar to drink it. But this one, I didn't need to here Atches coffee, so yeah. You get a very nice flavor. It's quite a round flavor, and I drink it without sugar. That's very important. Ini proses apa namanya? Proses dengan Perong. Oh, jadi dikeluarin dulu biji kopinya. ya, udah digongseng, baru dia dianginkan ini. Mau dianginin Ya. dulu. Panas. Ini film tiap hari gini kok nggak hitam-hitam? Enggak sama sekali. Karena kopi ini dia termasuk juga dia suatu ramuan untuk membuat kecantikan kulit. Yang benar. Betul. Apa bikin cantik? Yang benar. Kalau bikin cantik langsung saya usap-usapin di muka nih. Dari biji kopi robusta ini dihasilkan jenis minuman kopi yaitu kopi hitam, kopi sanger atau kopi bercampur sedikit susu,
kopi susu, di mana campuran susunya lebih banyak dari kopi Sanger, dan kopi kocok telur susu. Dengan secangkir kopi Aceh ini pun, aku mendapat banyak pengalaman baru. Sungguh sesuatu hal yang tak bisa aku lupakan. Semangat mereka mempertahankan kualitas kopinya begitu besar. Terlihat dari cara mereka melakukan semua ini. Hingga kini banyak bermunculannya kedai-kedai kopi di Aceh. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa kedai kopi menawarkan tambahan fasilitas seperti tersedianya kemudahan koneksi internet atau wifi. Bermunculannya kedai kopi seperti ini adalah bukti bahwa budaya minum kopi di Aceh dapat dipertahankan. Dengan adanya muncul kedai-kedai lain, sebanyak mungkin itu nggak ada persoalan. Karena apa? Semakin banyak kedai kopi yang muncul di Aceh, di Banda Aceh, semakin luas ruang budaya ditawarkan kepada masyarakat, semakin luas ruang informasi, ruang komunikasi, sehingga ya Aceh semakin ke depan semakin kondusif. Jadi kita sama sekali tidak merasa disaingi atau tersaingi, tetapi kita sama-sama tetap mempertahankan budaya. Budaya kopi di Aceh memang sudah turun-menurun dari nenek kami sampai sekarang tidak bisa hilang. Wifi ini pun karena kita pelanggan yang butuh ya. Pelanggan butuh, jadi pelanggan jadi senang kalau main wifi itu ada, mau cek apa di internet juga bisa. Saya melihat warung kopi sudah menjadi sepertinya alternatif kantor kedua bagi para masyarakat Aceh, karena di samping kalau di warung kopi dalam menjalankan suatu program mengenai tentang bagaimana dalam bisnis, mungkin bisa menjadi dalam bentuk santai, refresh. Jangan menganggap kedai kopi ini adalah tempat orang malas, tetapi kedai kopi adalah tempat orang berdiskusi dan berinovasi. Keberhasilan yang kini diraih kedai kopi Jasa Ayah Solong pastilah sangat dijaga oleh para penerus Haji Muhammad Saman alias Abu Ahmad Solong. Kami pernah mengalami penurunan penjualan. Pada saat itu saya berusaha semaksimal mungkin, kedisiplinan saya sebagai pimpinan selalu ada di tempat. Jadi selain kita berdoa, juga berzikir, kita melayani konsumen itu dengan baik. Kita memperhatikan bagaimana maunya, kopinya yang enak, juga tempatnya yang bersih. Ya, waktu dipanggilnya cepat kita datang. Yang membuat Solong sukses ini adalah para karyawan, bukan pimpinan, bukan manajernya, tetapi karyawan. Kini aku semakin tahu bagaimana kedai kopi Jasa Ayah Solong mempertahankan kualitas kopinya. Karenanya, budaya minum kopi di Aceh pun benar-benar terlestarikan dan selalu menjadi bagian dari budaya kehidupan masyarakatnya. Meracik kopi Aceh tidak hanya membutuhkan keterampilan, tetapi juga harus dilakukan dengan penuh semangat dan cinta. Itulah yang menyebabkan kopi Aceh terasa begitu khas.